Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Inilah 5 tanda doa tidurlah Allah SWT meskipun dengan menangis. Berdoa merupakan salah satu upaya yang dilakukan umat Islam ketika berharap sesuatu dari Allah SWT. Aktivitas spiritual yang satu ini memang ampuh memberikan harapan ketika manusia berusaha mendapatkan apa yang diinginkan. Namun manusia hanya mampu berusaha dan berdoa, sedangkan hasilnya tetap Allah SWT yang menentukan. Ada kalanya doa yang dimunajatkan begitu cepat dikabulkan, namun ada pula yang menunggu lama bahkan doa tersebut tidak kunjung terwujud. Ternyata urusan doa tidak sebatas meminta, memanjatkan dengan khusyuk dan kemudian menghalangi Allah mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Lalu apa saja tanda-tanda doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana dikutip mantra sukabumi.com dari kanal YouTube @amalanakhirat pada Sabtu 28 November 2020. Berikut 5 tanda doa ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dengan menangis, antara lain. 1. Melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa hamba-hambanya, namun datangnya adalah pada saat yang tepat. Namun lain halnya jika doa ditolak. Itu artinya apa yang kita munajatkan tidak akan pernah terwujud. Tanda pertama yang dapat membuat doa ditolak Allah adalah melalaikan hak-hak dari Sang Pencipta tersebut. Meski mengaku tiada Tuhan selain Allah, namun mereka tidak melaksanakan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kewajiban kita yang menjadi hak Allah adalah menyembahnya. Namun mengaku Islam, manusia tetap saja menyekutukan Allah dengan mempercayai hal-hal selain Allah. Jelas ini tidak ada yang menjadi sebab tertolaknya sebuah doa. Lebih dari itu, termasuk perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, 'Hai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.'" Quran Surat Luqman ayat 13. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, "Saya pernah membonceng Nabi Muhammad SAW di atas himar. Beliau berkata kepada saya, 'Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah?' Saya berkata, 'Allah dan Rasulnya lebih tahu.' Beliau bersabda, 'Hak Allah atas hambanya ialah agar mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan hak hamba atas Allah ialah tidak diazab selama dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun.' 2. Sesuatu yang haram. Pada era kini perkara halal dan haram mungkin tidak lagi menjadi hal yang vital. Segala cara dilakukan untuk memperbanyak pundi-pundi harta untuk menyenangkan dunia. Mungkin saja dengan hal haram yang dilakukan seseorang akan mendapatkan keberlimpahan harta. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa hamba yang masih terjamah oleh hal-hal haram tersebut. Pasalnya Allah hanya menerima hal-hal baik, karena sejatinya Allah adalah maha baik. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, 'Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman, 'Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.' Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang seseorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku,
wahai Tuanku, padahal makanannya dari sumber yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah mungkin akan dikabulkan doa orang seperti itu? Hadis riwayat Muslim. 3. Tidak fokus dan mudah melupakan doanya. Hal ketiga yang dapat membantu Allah menolak doa hambanya adalah karena manusia tidak fokus, tergesa-gesa kemudian melupakan doa tersebut. Ketika menginginkan sesuatu, hendaknya kita bersungguh-sungguh memunajatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu akan bermurah hati memberi apa yang memang benar-benar kita inginkan, layaknya orang tua. Mereka akan mengabulkan permintaan yang diinginkan anak jika mereka bersungguh-sungguh. Namun jika sekedar permintaan seperti angin lalu saja, maka orang tua pun akan mudah mengabaikannya, terlebih jika sambil menggerutu. Jika permintaan tersebut tidak kunjung dikabulkan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan, selagi ia tidak terburu-buru, dengan mengatakan, aku telah berdoa, namun tidak kunjung dikabulkan. 4. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tanda keempat yang membuat Allah menolak doa adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Islam menempatkan manusia itu tidak saja dalam dimensi individu, akan tetapi juga dalam dimensi sosial sebagai anggota masyarakat manusia, wajib menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Jika justru menjadi pendukung kejahatan, niscaya Allah akan benar-benar hampir mengirimkan siksaan dan menolak doa-doanya. Dari Huzaifah bin Al-Yaman dari Nabi Muhammad SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, benar-benar kalian beramal ma'ruf dan nahi munkar, atau Allah benar-benar hampir mengirimkan siksaan darinya. Lalu kalian berdoa dan tidak akan dikabulkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 5. Melampaui batas ketika berdoa. Tanda kelima yang dapat membuat doa tertolak adalah kesalahan dalam berdoa. Manusia sering melampaui batas ketika menginginkan sesuatu, sehingga mereka berdoa dengan cara-cara yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kesalahan yang sering kita temui adalah manusia yang mengkhususkan suatu tempat sebagai lokasi yang dianggapnya mustajab untuk berdoa. Misalnya berdoa di pohon, gua, tepi laut, dan sebagainya yang justru mengarah pada syirik. Mungkin apa yang kita inginkan bisa saja diterima dengan cara-cara ini. Namun ini tentu tidak berlangsung lama, mengingat dunia hanya persinggahan sementara. Setelahnya ada azab pedih menanti dan tidak bisa terelakkan. Nah, semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Bantu channel kami yuk dengan cara like dan subscribe, agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.